Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Dalam beberapa hari ini kita disuguhkan dengan adanya instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan tentunya berdasarkan arahan Presiden bahwa Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia mencapai 0% pada tahun 2024. Pada ketentuan peraturan Presiden ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni tahun 2022, di mana instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Adapun poin terkait dengan pemerintah desa, terkait dengan pengaturan yang ada di dalam instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 ini, diantaranya yaitu agar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyediakan dan mengelola data tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering kali kita sebut dengan SDGs desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Terus kemudian yang kedua, menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa dan program padat karya. Sehingga kiranya nanti pada tahun anggaran 2023 dapat dimungkinkan BLT dan padat karya tunai masih menjadi bagian dari program yang akan dijalankan oleh desa pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya, membina dan menggerakkan BUMDes dan BUMDesma yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrim serta unit usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani yang ada di desa. Nantinya kemungkinan pemerintah melalui Permendes yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa juga akan mencanangkan program ketahanan nabati dan hewani serta penguatan permodalan masyarakat desa melalui BUMDes dan BUMDesma. Baik, selanjutnya sahabat desa banget yang berbahagia, terdapat 3 strategi penghapusan kebijakan kemiskinan ekstrim sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Yang pertama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir yaitu penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, di mana kemiskinan ekstrim di Indonesia ini dapat diselesaikan 0% pada tahun 2024. Tentunya kita bertanya, apa sih kemiskinan ekstrim itu? Merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia, warga sangat miskin atau warga miskin ekstrim adalah warga yang mempunyai penghasilan di bawah P3 atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga keseimbangan kemampuan berbelanja masyarakat, yang kadang juga disebut dengan paritas daya beli, yang di dalam ilmu ekonomi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Berdasarkan data BPS, terdapat 10 juta lebih masyarakat di Indonesia ini yang berpenghasilan masih di bawah 1,99 US dollar, itu sama dengan 29.084 rupiah. Artinya apa? Artinya masyarakat yang masih berpenghasilan 1,99 US dollar atau 29.000 per hari itu masih terdapat 10 juta jiwa lebih di Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karenanya Presiden menargetkan 10 juta masyarakat yang berpenghasilan di bawah P3 tadi harus sudah terhapuskan 0% dari berbagai bentuk sistem pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. Nilai ini setara dengan penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan perdesaan di masing-masing kabupaten atau kota di Indonesia. Kategori miskin ekstrim antara lain yang pertama, warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dengan ciri lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis atau menahun, rumah tidak layak huni, dan
tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Kemudian yang kedua, yaitu warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup dengan ciri warga miskin ekstrim produktif dengan usia rentang 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, bukan tergolong difabel. Jadi dua kategori miskin ekstrim inilah yang nantinya akan menjadi sasaran dalam berbagai program intervensi yang diharapkan oleh Inpres nomor 4 tahun 2022 ini yang berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2024. Kiranya dalam bentuk apa saja nanti akan kita urai bersama-sama terkait dengan berbagai program yang khususnya yang ada di desa yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dan dituangkan dalam APBDes kita. Berdasarkan data yang kami olah dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri mengolah data dimaksud melalui Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Oktober 2021, di mana di dalam grafik yang kami tampilkan ini terdapat banyak jiwa ya yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Nusantara ini, dan yang tertinggi berada di Jawa Timur dengan 4,5 juta jiwa, sehingga perlu kiranya terdapat berbagai intervensi ya, yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pengentasan penduduk miskin yang ada di Indonesia ini dengan total 27,5 juta jiwa. Selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrim pada bulan Maret 2021 secara nasional yaitu 4% dengan jumlah jiwa sebesar 10,7 juta sekian jiwa yang tergolong sebagai penduduk miskin ekstrim, dan jumlah itu terbanyak berada di beberapa provinsi dan di antaranya ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dengan 1,5 juta penduduk miskin ekstrim, Jawa Timur dengan 1,7 penduduk miskin ekstrim, dan Jawa Barat dengan 1,77 penduduk miskin ekstrim. Sehingga pemerintah menetapkan lokus dalam menetapkan berbagai bentuk program yang akan dicanangkan oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022-2023 sampai dengan 2024 nanti. Saya kira demikian sahabat desa yang dapat kami sampaikan terkait dengan adanya kebijakan Presiden dalam bentuk Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia ini. Saya kira demikian, nanti akan kita jelaskan secara rigid terkait dengan rumusan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengintegrasikan kepentingan pemerintah pusat dengan kepentingan desa, tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada di desa, khususnya pada rumusan kebijakan dan perencanaan berbasis data yang ada di desa nantinya. Saya kira demikian sahabat desa, semoga bermanfaat. Tunggu part selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.